Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu iyyakum. Kita kembali melanjutkan dari kajian kita atau daras kita kitab Safinatun Najah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala, yang kita masih pada lanjutan mujibatul ghusl, hal-hal yang menyebabkan seseorang dia mesti mandi janabah atau mandi besar, atau yang kita kenal dengan mandi wajib. Nah, fadhal, silakan dilanjutkan. Saya dibaca, siapa ini yang baca tadi? Pak Bayu? Saya Ustaz. Oh iya, silakan. Faslun wa mujibatul ghusli sittatun. Al-ghuslu lughatan silanul ma'i ala syai'i, wa syar'an silanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Al-ma'na annal asbaballati yajibul ghuslu bihusuli wahidatin minha sittatun. Baik. Nah, mujibatul ghusli sittatun. Hal-hal yang mewajibkan mandi janabah itu ada sittah. Ada 6. Ya. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Al-ghuslu lughatan sailanul ma'. Ya, mandi secara bahasa adalah sailanul ma'i ala syai'. Adalah dia sailan, mengalirkan air pada sesuatu. Ini secara bahasa. Sedangkan syar'an, secara terminologi syariat, sailanul ma' ala jami'il badan. Mengalirkan air, disiram, atau dia mandi ke tempat kolam, sungai, laut, ke seluruh ala jami'il badan, ke seluruh badan, biniyatin makhsusatin. Dengan niat khusus. Maknanya adalah annal asbab allati yajibu al-ghuslu bihusuli wahidin minha sittatun. Ya, maknanya adalah bahwa sebab-sebab yang seorang wajib mandi karena salah satu dari 6 hal ini adalah ada 6. Satu aja ini yang disebutkan ilajul hasyafah fil farj, khurujul mani dan seterusnya, maka ini mewajibkan mandi. Perhatikan definisi mandi secara syar'i, sailanul ma' ala jami'il badan biniyatin makhsusatin. Mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dengan niat yang khusus. Jadi ibadah thaharah yang paling mudah untuk diketahui dan diamalkan adalah mandi janabah. Karena dia rukunnya cuma 2 berdasarkan hal ini. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh anggota tubuh, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Niatnya itu kapan? Ketika pada siraman pertama, atau ketika dia cebur ke kolam atau ke sungai pada pertama kali dia masukkan badan dia ke sungai atau ke laut atau ke kolam, itulah dia niatkan. Niat mandi janabah
ya, yang tata cara niatnya sebagaimana dalam bab wudhu kemarin, ya, maka ketika badan dia sudah terbasuh oleh air, maka itu sudah dianggap sah mandinya. Baik, terus lanjut. Ilajul hasyafati fil farji. Baik, ini sebab yang pertama dari mandi janabah. Yang mewajibkan seorang mandi janabah yang pertama adalah ilaj, ya, ilaj, ilajul hasyafah fil farj. Artinya sampainya hasyafah kalau dalam bab istijmar bersuci dengan batu kita telah pahami itu apa hasyafah. Hasyafah adalah kepala dari kemaluan pria. Dia masuk ke al-farj. Farj ini adalah nama lain dari kemaluan depan wanita yang kita kenal dengan nama vagina. Nah, ketika kepala kemaluan dari pria masuk ke vagina istrinya, maka hal itu mewajibkan mandi. Ya, hal itu mewajibkan mandi. Baik, terus lanjut. Al-ilaju huna usulu al-hasyafati au qadriha min faqidiha ila ma la yajibu gusluhu minal farji. Wal makna annal awwala min mujibatil gusli ilaju hasyafatil wadihi au qadriha min faqidiha fil farji. Baik. Nah, perhatikan di sini ilaj huna, ilaj di sini maknanya adalah wusulul hasyafah. Sampainya atau masuknya hasyafah. Hasyafah ingat di pembahasan kita beristijmar, bersuci dengan batu, masih ingat? Hasyafah adalah kepala kemaluan pria. Kalau yang anak kecil di khitan, kemudian bersisa itulah hasyafah. Nah, masuknya atau sampainya hasyafah, ya, au qadriha min faqidiha, atau yang dikadarkan dengannya, seukuran dengannya bagi orang yang tidak memiliki hasyafah. Artinya mungkin ada orang yang tidak memiliki hasyafah. Hasyafah itu saya tidak perlu ulangi lagi. Karena hasyafah itu jelas seperti ruas-ruas jari, misalnya jari telunjuk, ruasnya yang paling atas, ya, itulah hasyafah, kepala kemaluan seorang pria, seorang suami yang dia sampai, ya, atau sekadarnya, misalkan seorang pria dia tidak punya hasyafah, polos begitu. Ya, entah karena belum dikhitan atau yang lainnya, atau karena memang mengalami sesuatu hal yang dagingnya itu nggak punya hasyafah, maka dikadarkan aja, diasumsikan saja bahwa dia memiliki hasyafah, hasyafahnya sesuai dengan hasyafah keumuman orang, sebagaimana ruas paling atas pada jari. Ya, sekedarnya itu aja. Kalau itu sampai, ya, kepada vagina istrinya, ila ma la yajibu ghusluhu minal farj. Ya, dia sampai kepada bagian yang tidak wajib dibasuh, ya, saat mandi dari kemaluan seorang wanita. Artinya begini, ketika seorang wanita dia wajib mandi janabah. Wajib mandi janabah ketika seorang wanita ini dia berdiri, kemaluan seorang wanita yang telah menikah. Ini mohon maaf, kita tidak bermaksud pembahasan apa-apa karena ini pembahasan fikih, ya. Mohon tidak berpikir yang tidak karena ini pembahasan fikih. Ya, ketika seorang wanita yang telah menikah, ketika dia berdiri, kelopak vaginanya tertutup rapat. Ketika dia duduk, terbuka. Ya, terbuka. Nah, ada bagian yang wajib dibasuh. Yang wajib terkena air, yaitu ketika dia duduk. Nah, ketika dia duduk. Nah, di dalamnya lagi, lubang vaginanya, itu tidak wajib dibasuh. Tidak wajib terkena air. Karena itu mesti memasukkan ke dalam. Nah, ketika hasyafah suaminya
ke ujung kemaluan suaminya atau yang sekadarnya, yang diasumsikan dengannya kalau kemaluan suaminya itu nggak punya hasyafahnya, masuk ke bagian yang tidak wajib mandi, tidak wajib dibasuh bagi dari kemaluan wanita. Tadi lubang vaginanya. Itu maksudnya. Ya artinya begini. Ketika seorang suami istri, mereka hendak berhubungan badan. Mereka sudah menanggalkan pakaian dan sudah saling bersentuhan. Ya, sudah saling bersentuhan antara kemaluan istri dan suami, namun tanpa masuk hasyafah tadi ke lubang vagina, maka tidak wajib mandi. Maka hadis Nabi SAW idal taqa, ya, apabila berjumpa dua khitan itu jangan dipahami berjumpa berdempet begitu aja. Ya. Namun yang dipahami dari hadis apabila dua khitan berjumpa wajibal ghuslu, maka wajib mandi janabah. Perjumpaannya itu adalah minimal masuk hasyafah ke lubang vagina istrinya. Ya, masuknya ujung kemaluan ya, hasyafah paham ya, yang seperti ruas masuk ke kemaluan istrinya, maka itulah makna hadis idal taqa, ya, apabila berjumpa dua khitan. Ya, dua khitan, dua kemaluan. Nah, itu ila ma la yajibu ghusluhu minal fars, kepada bagian yang tidak wajib dibasuh, bagian vagina yang tidak wajib dibasuh. Ya, itu maksudnya. Wal makna, ini udah dibaca belum tadi? Annal awwala min mujibatil ghusli. Maknanya yang pertama dari hal-hal yang mewajibkan mandi janabah adalah ilaju hasyafatil wadih. Ya, sampainya hasyafah, kepala kemaluan yang jelas, memang jika ada tandanya jelas ketika diri khitan dulu, au qadriha, atau sekedarnya, atau yang diasumsikan dengan kepala kemaluan tadi, min faqidiha, dari orang yang tidak memiliki hasyafah tadi, fil farj, dia masuk ke kemaluan istrinya, vagina istrinya. Maka ini sebab pertama yang mewajibkan keduanya. Bukan cuma suaminya ya, walaupun suaminya yang paling agresif atau istrinya yang paling agresif, ya siapapun di antara mereka yang paling dominan atau paling agresif atau yang memulai, maka keduanya wajib mandi janabah. Ya, taib. Asani yang kedua khurujul mani. Nah, keluarnya mani. Nah, keluarnya mani ini juga mewajibkan ya seorang wajib mandi janabah. Silakan dibaca. Wa khurujil mani. Qala Imamun Nawawi al-maniyu in kana min rajulin sahihin fahuwa ma'un abiyadu sahinu sahinun yatadaffaqu fi hali khurujahu. Khurujihi mudah penilai dari hali. Khurujihi duf'atan ba'da duf'atin wa yakhruju bi syahwatin wa yatalazzazu bi khurujihi wa yuqibu khurujahu futurun wa raihatuhu rotoban karoihati tol'i qaribatun min raihati ajinil burri waya bisan karoihati biyadi baydid dajaj. Karoihati baydid dajaj. Karoihati baydid dajaj. Terus lanjut. Waqad
Waqad tufqadu. Waqad tafaqqadu Waqad ba'du tufqadu. waqad tufqadu ba'du hadhihi sifati ma'a annahu maniyun mujibun lil ghusli li annal madaro ala wujudin wahidatin min Ala wujudi wahidatin. Terus min khuwasihi min salah khawasihi. min khuwasihi salah Kho-nya itu dibaca fathah. Min khawasihi, shadnya ditasydid. min khuwasihi salah satal mazkurati As-salasi al-mazkurati. as-salasi al-mazkurati Baik, terus al-khuruju bisyahwatin ma'al futuri aqibihi aqabahu. aqabahu waraihatil lati tushbihu raihatit tali'i Raihata maf'ul bi dari tushbihu. raihatat tali'i Tal'i. at-tal'i wal khuruju bitadaffuqin. Taib, ini dulu. Nah, khurujul mani. Qala al-Imamu An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi, al-mani in kana min rajulin sahihin. Mani itu apabila dia berasal dari pria yang sahih, yang sehat, yang normal, bahwa ma'un abyadu. Maka dia airnya berwarna putih, syakhinun. Dia kental. Ya, yatadaffaqu. Ya. Yatadaffaqu fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'atin. Ya, yatadaffaq, dia keluar secara bertahap. Fi hali khurujihi, ketika dia keluar duf'atan ba'da duf'atin. Ya. Duf'ah ba'da duf'ah. Artinya enggak sekaligus, tapi bertahap. Bertahap. Ya. Memancarnya itu bertahap. Memancarnya. Tidak sekaligus ser. Namun duf'ah ba'da duf'ah. Kalau yang sekaligus itu air seni, air kencing. Ser, air kencing. Namun kalau mani tidak demikian. Dia keluar, kemudian keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Begitu. Jadi teman-teman juga yang laki-laki ini tentu paham. Tentu yang telah beristri ya. Yutaladzadu bi khurujih. Nah itu nikmat. Dengan keluar itu nikmat. Plong. Ya. Wa yaqibu khurujahu futur. Ya. Nah, dan selepas dari keluarnya itu ada lemes. Ya, ada lemah. Begitu. Ya. Wa raihatuhu ratabah. Dan raihahnya, aromanya itu seperti rotop. Ya. Seperti rotop. Rotop itu apa namanya? Seperti mayang kurma. Karaihati tal'i. Ya. Seperti aroma tepung. Aroma tepung ketika diaduk basah. Qaribatun min ra'ati ajinil bur. Dia mirip dengan ya bau dari adonan tepung. Ya, raihatut talaq itu apa namanya? Wangi kayak serbuk kurma. Yang dia mirip seperti adonan tepung yang basah. Nah, baik. Wayabisan, dan dia basah.
Karaihati bayadi baidid dajjaj. Seperti aroma putih dari telur ayam. Aroma telur ayam yang warna putihnya. Putih telur, bukan kuningnya. Apa ya? Amis-amis begitulah. Ya. Nah, ini penting untuk diketahui ya. Agar kita bisa bedakan mana mani, mana madhi, ya. Agar kita bisa bedakan ini. Mana madhi, mana wadhi. Ya. Ada 4 cairan yang keluar dari kemaluan. Air seni, najis, yang suci itu cuman air mani. Air mani nggak najis. Kalau air mani najis berarti kita berasal dari air mani, kita berasal dari najis. Enggak. Makanya ketika Rasulullah SAW ya berhubungan dengan Aisyah, ada sisa-sisa mani Rasulullah SAW di kain. Kemudian kainnya itu dikerik oleh Aisyah setelah keringnya dan digunakan lagi untuk sholat. Maka ini menandakan mani tidak najis. Nah, ada pun yang 3 yang lain yang keluar dari kemaluan itu najis semua. Air seni, air kencing, ya, wadi, madhi, dan wadi. Itu semua adalah air yang najis. Ya, nanti akan diterangkan mengenai 2 yang tadi, madhi dan wadi. Baik, barakallahu fiik. Kemudian waqad tufqadu ba'du hadhihi sifat. Terkadang sifat-sifat ini tufqad, ya, nggak ada, tidak didapati. Sifat-sifat yang tadi yang baunya seperti bau putih telur ayam, aromanya seperti aroma serbuk kurma, yang mirip seperti adonan tepung yang basah. Terkadang sifat-sifat ini nggak ada. Ma'annahu maniyun, padahal dia adalah mani. Mujibun lil ghusli, yang mengharuskan wajib mandi janabah ketika dia keluar. Kenapa demikian? Kok sifatnya nggak ada tadi tetap dihukumi mani? Sifat-sifatnya tadi yang baunya seperti ini dan itu, bentuknya seperti ini dan ini dan itu, ya, li'annal madara ala wujudi wahidatin min khawasihi as-salasati al-mazkur. Ya. Kenapa demikian? Karena al-madar, karena acuannya, ya, itu berkutat kepada salah satu dari 3 sifat yang disebutkan yang khas min khawasihi. Yang pertama khuruj bisyahwah. Keluarnya itu dengan syahwat. Ma'al futur aqabahu. Disertai dengan lemasnya tubuh selepas dia keluar tadi. Berbeda dengan yang lainnya. Kencing, madhi, wadi. Itu enggak dengan seperti itu. Ya, kencing kita itu keluar bukan dengan syahwat, namun karena kebelet, karena sudah menumpuk di kantung kemih dan seterusnya. Ar-raihatul lati tushbihu raihatat tal'i. Yang berikutnya aromanya seperti aroma yang menyerupai, ya, serbuk kurma, mayang kurma. Yang ketiga al-khuruj wal khuruj bidafaq, ya, bitadaffuq. Ya, keluarnya itu dengan tadaffuq tadi, memancarnya itu berangsur-angsur, bertahap, tidak sekaligus memancar tidak demikian. Ya, lanjut silakan, Mbak. Famata wujidat wahidatun minha fahuwa maniyun wa in faqadat kulluha falaysa bimani. Amma maniyul mar'atu fama'un maniyul mar'ati fama'un usfuru raqiqun asfaru raqiqun aha bukan aha, namun intaha. Intaha itu artinya singkatan dari intaha. Aha itu bukan aha bacanya, intaha. Apa maksudnya intaha? Selesai kutipan itu, atau selesai pembahasan. Ya, itu. Nanti kalau ketemu kalimat gini, ya, semisal ada singkatan ila akhir, ila, hamzah, alif, kha, ila akh, gitu. Itu jangan dibaca ila akh, namun ila akhir. Nah, seperti ini, aha jangan dibaca aha, intaha. Itu singkatan,
Ya. Samalah kayak buku bahasa kita, DSB dan sebagainya, DSK dan sekitarnya, DLL dan lain-lain. Kita bacanya enggak DLL dan lain-lain. Begitu. Nah, ini singkatan dalam bahasa Arab. Baik. Nah, famata wujidat wahidatun minha fahuwa mani. Saya mau tanya sama Mbak Alfi ini ya. Apa i'rabnya wahidatun itu, Mbak Alfi atau Afi ya? Ya, itulah namanya. Ya. Fa'il. Alfi. Fa'il. Oh, kurang tepat. Kohosnya sekarang saya tanya. Pak Bayu. Pak Bayu apa i'rabnya wahidatun? Ayo Pak Bayu. Ya Ustaz. Apa i'rabnya wahidatun? Famata wujidat wahidatun minha. Wahidatun. Apa i'rabnya? Nyerah. Nyerah. Hah? Nyerah. Yang lain siapa ini? Pak Asikin. Apa i'rabnya wahidatun? Ya, Pak Ustaz. Apa i'rabnya wahidatun? Marfu posisi Pak Ustaz. Ya, marfu, iya. I'rabnya apa namanya? I'rabnya. Aduh. Kalau marfu'atun minal asma, fa'il, naibul fa'il, Iya. mubtada, khobar, isim kana, khobar Iya. inna. Padarso. Iya. Ya Ustaz. Khobar Ustaz ya. Apa Padarso? Khobar Ustaz. Khobar. Jauh. Jauh ya. Wah, Mas Wahyu Yuda Pranata, apa i'rabnya? Wahidatun. Naibul fa'il ya Ustaz. Ahsanta, mantap ya. Ahsanta, naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Karena fiilnya bina lil majhul atau mughayyir sighah. Wujidat, maka kapan wujidat didapati? Wahidatun, dia naibul fa'il. Apa yang didapati? Salah satu. Minha, dari 3 hal tadi. Keluarnya dengan syahwat, disertai dengan lemes setelah keluar. Baunya seperti menyerupai mayang korma, serbuk korma. Keluarnya itu bitadafluq, dengan bertahap memancarnya. Fahuwa maniyun, maka itu adalah mani. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya di nahu lagi. Dah dulu deh, jangan yang ini. Wa in fuqidat kulluha, seandainya tidak didapati semuanya itu, keluarnya tadi itu nggak ada 3 sebab ini, tidak keluar dengan syahwat, disertai dengan lemes setelah keluarnya, atau baunya tidak menyerupai serbuk kurma, atau keluarnya tidak bertahap namun sekaligus maka itu bukan mani. Amma maniyul mar'ati, adapun ya maninya perempuan, ya memangnya perempuan punya mani? Ya, ini pertanyaan cowok. Kalau anak perempuan atau ya perempuan ya pasti tahu dia punya mani. Ya. Maka istri antum juga punya mani. Ya. Baik. Nah, maka maninya perempuan famaun asfaru. Nah, sebabnya mani perempuan keluar dengan laki-laki itu sama. Ya, syahwat, berhubungan dengan syahwat. Maka dia adalah famaun asfaru. Airnya itu sifatnya itu cairnya kuning. Beda dengan mani pria. Kalau mani pria maun abyadu. Ya. Maun abyadu. Yang dia airnya putih. Kalau sehat sakhin, kental. Kalau lagi kurang sehat encer, maka dikenal mani encer. Kalau lagi encer berarti lagi kurang fit. Nah, kalau lagi fit kental. Nah, tapi kalau mani perempuan tanpa disifati kental atau encer, pokoknya dia asfar. Ya, kuning.
Kemudian dia raqiq, berbeda dengan pria. Kalau pria kan sakhin. Sakhin, kental. Nah, kalau ini dia lawan dari kental. Apa lawan dari kental ya? Lembek ya. Ya. Itu mani perempuan. Intaha. Ya. Begitu. Tapi untuk yang Mbak Alfi tentu paham, yang belum paham silakan tanya ke istrinya masing-masing. Ya, silakan lanjut Mbak Alfi. Wa hukmul maniyut taharatu ala ayyi sifati kana walau Ala ayyi sifatin kana. ala ayyi sifatin kana walau daman abiton. Ayyi halason. Bukan ayu, Ay halason. kholison. Huruf kho itu. Kholison. Ammal ma'ul abiyadu ar-raqiqu al-lazijul khariju Al-lazju. al-lazju khariju Al-khariju. al-khariju inda syahwati bila syahwatin wala dafqin wala yaqubuhu Wala yaqibuhu futurun fahuwa madhyun fahuwa madhiyun. madhyun Nah, madhi. Ini yang tadi saya sebut. Terus wa ammal ma'ul abiyadu sakhinu al-kadirul ladzi la raihata lahul khariju akibal bauli mudhafun ilaih. Bauli. akibal bauli au inda hamlin syai'in Hamli. inda Mudhaf. hamli syai'in atilin fawadiyun Fawadiyun. Wadi. Nah, terus wa kullahuma bukan najas pula. Kila. wa killahuma Jangan najasun ditasydid kilanya lam ya. Kilahuma. Kilta. Kilahuma. wa killahuma najisun naqisun Naqidun. lil wudu'i Ah. ghairu mujibin lil gusli. Baik. Ini dulu. Ya. Hukmul mani. Hukum mani, kata beliau di sini at-taharatu ala ayyi sifatin kana. Hukum dari mani adalah suci bagaimanapun sifatnya. Sebagaimana yang tadi telah kita terangkan, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengerik sisa-sisa mani suami beliau, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian digunakan kembali sisa kain yang terkena percikan mani tadi yang kering dikerik, digunakan untuk sholat. Maka ini menunjukkan bahwasanya mani itu hukumnya adalah at-taharah, suci. Dan juga berdasarkan asumsi kalau mani itu sesuatu yang najis, dan kita berasal dari mani, tentu kita ini najis juga. Nah, kita berasal dari mani bapak kita, ya. Dan maka mani adalah suci. Ada ayyi sifatin kana. Bagaimanapun sifatnya. Sifatnya maksudnya apa? Apakah airnya tadi lembek atau kental? Ya, sifat-sifatnya yang tadilah. Nah, itu semua yang disebutkan. Walau daman abitan. Nah, walaupun dia terlihat seperti daman, darah yang murni, yang kental. Ay khalison. Darah yang murni, khalis, murni. Darah abid itu maknanya apa? Abiton, khalison, yang murni. Amma al-ma'u al-abyadu ar-rafiq ar-raqiq. Adapun ya, air yang putih dan dia raqiq, ya,
dan dia raqiq, artinya dia tidak kental, dia encer, ya, lembek. Al-lazj, lengket dia lengket. Al-kharij inda syahwah, yang dia keluar ketika syahwat memuncak, ya. Wa bila syahwatin wala dafqin, atau tanpa syahwat, ya, tanpa diiringi dengan syahwat. Wala yaqibuhu futur, dan juga tidak keluar, setelah keluarnya itu tidak ada lemes, maka dia bukan mani, namun apa? Madiyun. Mazi. Maka dia mazi. Ya. Nah, mazi ini juga dihukumi najis sebagaimana kencing. Nah, cara membersihkannya, bersuci dengannya bukan dengan mandi janabah. Namun dibersihkan kemaluan kita, kemudian kita berwudu sebagaimana wudu sholat. Dibersihkan kemaluan kita dan kita berwudu. Jadi nggak perlu mandi janabah. Nah, perhatikan kalau mazi, dia ada syahwat. Yang laki-laki, semua yang normal ada syahwat, ya, terhadap istrinya, kemudian keluar air yang lembek, kayak yang menempel di celana dalamnya atau kainnya, warnanya putih, tapi nggak kental. Ya, dia seperti cairan. Nah, ini saya yakin semua pria yang ada hadir di sini itu tahu itu. Ya. Sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib yang bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah SAW, namun beliau mengutus orang lain. Karena tentu beliau nggak enak, karena beliau adalah statusnya mantu Rasulullah SAW. Ya. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW cara membersihkannya. Itu dibersihkan kemaluan dan berwudu. Wa amal ma'al abiyad as-sakhin. Adapun air yang keluar yang warnanya putih namun tebal, apa warnanya kental. Ya, kental. Kental dan dia kadir, dia keruh. Alladzi la raihatalah, yang enggak ada aromanya. Al-kharij akibal baul, yang dia keluar setelah kencing. Setelah kencing kita lihat ada air yang putih yang kental, yang kita tahu itu bukan air kencing. Ya, kita tahu itu bukan air kencing. Dia keruh, yang enggak ada baunya. Au inda hamli syai'in sakilin, atau ketika setelah memikul sesuatu yang berat, kerja berat, ya, kemudian pas kencing kok apa itu ya, ya, fahuwa fawadi, wadiun, di wadi. Ingat ya, kalau mazi pakai syahwat, kalau wadi nggak ada syahwat. Kilahuma najisun, keduanya najis. Naqidun lil wudu, keduanya membatalkan wudu. Ghairu mujibin lil ghusli, namun tidak mengharuskan wajib mandi janabah. Hanya dibersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu. Lantas bagaimana cairan tersebut yang telah mengenai pakaian dalam atau kain? Ingat, dia najis. Berarti mesti dibersihkan. Lah kalau cowok lagi di bandara, lagi di kantor, nggak bawa stok celana dalam, ya keluar, ya dibersihkan, dia ke kamar mandi, dia bersihkan pada titik yang terkena cairan wadi, apa namanya, wadi tadi atau mazi tadi, dia bersihkan, kemudian dia peres-peres, dibersihkan lagi, diperes-peres, ya sampai bersih. Di titik itu aja, jangan semuanya dia kucek, ya habislah dia. Itu pada titik itu aja dia bersihkan, ya pada titik yang ada titik, karena titiknya itu khas, karena dia tadi sebagaimana disebutkan sifatnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi keluarnya itu dia nggak wajib mandi, cuman cara bersihkannya gimana tadi? Dibersihkan kemaluan dan berwudu. Ya, dan berwudu. Nah, setelah dibersihkan berwudu, terus sholat. Wudu lagi nggak untuk sholat? Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Itu cukup berwudu itu. Ya, dengan syarat tadi, kalau dia mengenai cairan wadi atau mazi tadi, mengenai kain atau celana dalam kita, dibersihkan dulu. Karena itu najis. Ya, karena itu najis. Baik.
Nah, mani kan tadi tidak najis. Namun kalau mani kita itu setelah kita berhubungan dengan istri kita, ya ternyata mengenai celana kita, namun kita tahu ada mazinya, maka itu dihukumi najis. Yang najis mazinya, bukan yang maninya. Baik. Al-ma'na, silakan lanjut. Al-makna an-nasaniya min mujibatil gusli khurujul mani ila zahiril hasyafati minadz zakari wa zahiri farjil bikri wa ma yubdu Wa ma yabdu indal julusi alal qadamaini minas sayyibi. Nah, ini sampai sini dulu. Nah, yang tadi saya bilang ya, ada perbedaan antara gadis perawan yang belum pernah menikah, belum pernah berhubungan badan, dengan wanita yang pernah menikah atau pernah berhubungan badan. Ya. Maknanya adalah an-nasaniya min mujibatil ghusli. Bahwasanya yang kedua setelah tadi sebab yang pertama, ya, ilajul hasyafah ma fil farj. Nah, yang kedua yaitu keluarnya mani, khurujul mani. An-nasaniya min mujibatil ghusli, khurujul mani ila zahiril hasyafah. Ya. Mani itu keluar. Ya. Hingga terlihat pada yang nampak dari hasyafah kemaluan pria. Ya, dia nampak di situ. Wa zahiri farjil bikri. Ya. Dan bagian zahir, kalau bagian zahir bagian yang nampak dari kemaluan seorang gadis. Ini, ya. Misalkan seorang gadis keluar mani karena syahwat dia, ya, atau karena dia mimpi basah sehingga dia keluar syahwat, keluar mani, ya. Bagian zahirnya aja keluar. Wa ma yabdu indal julus in alal qadamain minas sayyib. Ya, dan ya, bagian yang yabdu yang nampak, ya, dari kemaluan seorang wanita, minas sayyib dari orang yang wanita yang telah menikah, ya, indal julus alal qadamain, ketika dia duduk bertumpu di atas dua mata kaki dia, ketika dia jongkok gitu. Nah, terus lanjut, lakin Nabi syartin lakin aja, jangan lakinna. Kalau lakinna nanti diperlu isimnya. Jadi kan lakin ini huruf ataf aja. lakin bisyartin an yakunu Syarti, mudhof nanti an dan takwilnya an yakuna itu jadi mudhofun ilaih, takwil masdarnya. Lakin bisyarti an yakuna mansub dengan an, karena an harfu nasbin wa masdarin. Fi'il mudhari yakun mansub dengan an yakuna maniya maniyu isim yakunu marfu. An yakuna maniyu syakhs. An yakuna maniyu syakhsu. Syakhsi mudhofun ilaih majrur. Syakhsi. An yakuna maniyu syakhsi nafsihil kharija. Khariju dia naat dari mani, bukan dari asyakhsi. Mani seseorang itu sendiri yang dia keluar. Al-khariju minhu awala marratin min tariqatil mu'tadi. Min tariqihi, bukan tariqati. Min tariqihi al-mu'tadi. Au min munfatihin tahta sulbir rajuli wa tara ibil mar'ati wal asliyu munsaddu wal maniyu munsaddun
wal maniyu mustahkimun ay kharijun li ghairi alati illatin. illatin. Nah. Barakallahu fiik. Ya. Perhatikan di sini. Dari mana tadi bacanya ya? Al-makna ya? Lakin Pak Ustaz. Hah? Lakin. Oh iya. Tadi kan udah ya. Lakin itu ya mengenai mani yang keluar dari seorang wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Lakin bisyarti ayakuna mani yusaksi nafsihi al-khariju minhu awwala marrah min tariqihi al-mu'tad. Ya. Lakin bisyarti namun dengan syarat mani seorang itu sendiri yang di al-kharij minhu yang keluar dari diri dia awwala marrah ya yang keluar pertama kali min tariqihi dari jalannya al-mu'tad yang normal, yang biasa, au min munfatihin ya atau dari tempat yang terbuka tahta sulbi rajul ya di bawah tulang sulbi pria. Jadi maninya bisa dibuka. Ini artinya orang ini kalau dikebiri gitu. Wa tara'ibil mar'ah ya atau tulang rusuk wanita. Wal asli sedangkan tempat aslinya munsaddun. Tempat aslinya itu ya tertutup di dalam tubuh. Nah, misalkan ada seorang yang sulang turbinya pecah, akhirnya keluar air mani. Ya. Baik. Maka wajib mandi apa enggak? Kalau di sini dihukumi wajib mandi. Ya. Ya, namun hukum asalnya dia tertutup. Wal mani mustahkimun au ai kharijun li ghairi illatin. Nah, maninya itu namanya mustahkim. Apa itu mustahkim? Ya ai, kalau ada kalimat ai, yaitu kharijun li ghairi illatin. Dia keluar ya bukan karena illah, bukan karena sakit adanya penyakit. Tapi cukup sampai sini dulu ya. Sudah pukul 21. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab dari materi atau tentang nahwu shorob yang berkaitan dengan apa yang kita baca. Ya, silakan.